Halo Javers, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Di pertemuan video kali ini agak berbeda dari biasanya, berhubung dikeluarkannya peraturan pemerintah untuk di rumah aja, jadi kita bikin video di rumah. Dan di video kali ini, gue bakal ngebahas salah satu ikonik kota Jakarta. Suku Betawi adalah sebutan bagi orang-orang yang menghuni Jakarta. Suku ini mulai berkembang sejak zaman penjajahan Belanda. Ciri khas suku Betawi sangat dipengaruhi orang-orang Belanda dan juga Tionghoa yang mendominasi wilayah Batavia. Akulturasi ini menghasilkan berbagai warisan budaya dan juga kesenian. Salah satu yang eksis hingga kini adalah kesenian ondel-ondel. Jenis pertunjukan ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tersebarnya agama Islam ke Pulau Jawa. Awal mulanya, masyarakat menyebutnya dengan nama barongan, yang berasal dari kata barengan atau barang-barang. Sebutan itu berasal dari ajakan logat Betawi, yaitu nyok kite ngarak bareng-bareng. Namun, setelah seniman Betawi yaitu Benyamin Sueb melantunkan tembang lagu ondel-ondel, barongan pun lebih dikenal masyarakat dengan sebutan ondel-ondel. Bagaimanapun, Benyamin tidak bermaksud untuk mengubah sebutan dari boneka besar tersebut. Kesenian ondel-ondel merupakan suatu wadah yang dijadikan personifikasi leluhur nenek moyang. Dengan demikian, dapat dianggap sebagai pembawa lakon atau cerita, walaupun hanya sebagai alat peraga yang tidak berbicara atau bertutur. Nah, Javers, ondel-ondel sendiri merupakan kesenian Betawi yang berupa boneka besar dengan tinggi 2,5 meter dan dengan garis tengah kurang lebih 80 cm. Dibuat dari anyaman bambu yang disiapkan dengan sedemikian rupanya agar bisa dipikul dari dalam boneka itu sendiri. Dan untuk wajah nih, wajah ondel-ondel itu terbuat dari kayu yang diukir. Namun belakangan ini wajah ondel-ondel itu dibuat dari fiberglass dengan rambut yang terbuat dari ijo. Boneka ondel-ondel Betawi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian badan. Di bagian kepala terdapat mahkota yang berhiaskan lukisan flora dan fauna, seperti burung merak atau hong, naga, bunga teratai, bunga delima, dan semanggi. Selain itu, juga terdapat kembang kelapa di kepala boneka ondel-ondel. Kembang kelapa yang terbentuk seperti kumpulan daun kelapa diibaratkan dari kota Jakarta yang pada abad ke-15 bernama Sunda Kelapa karena sebagian wilayah Sunda Kelapa merupakan perkebunan kelapa. Wajah ondel-ondel rata-rata berwarna merah pada ondel-ondel laki-laki dan putih pada ondel-ondel wanita. Warna merah pada ondel-ondel laki-laki melambangkan kekuatan, kekuasaan, keberanian, dan ego yang keras. Sedangkan pada ondel-ondel perempuan yang berwarna putih melambangkan kesucian, kelembutan, keramahan, dan keanggunan. Nah, Javers, untuk harga, satu buah ondel-ondel itu sendiri pun berkisar dari 1,5 juta sampai 2 juta rupiah. Di era 40-an, ondel-ondel sendiri berfungsi sebagai personifikasi leluhur sebagai pelindung yang mana bisa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa tersebut dari bala bahaya. Bisa dibilang ondel-ondel itu dulu berfungsi sebagai penolak bala atau pengusir setan. Namun,
Fungsi tersebut kini telah memudar seiring dengan berjalannya waktu dan juga kemajuan pikiran masyarakat Betawi. Yang mana fungsi tersebut, makna bisnis tersebut masih bertahan hingga pada dekade 50-an, era 50-an. Waktu itu ondel-ondel tampil dengan wajah yang menyeramkan, rambut gondrong, dan juga bercaling. Karena ondel-ondel yang merupakan kesenian Betawi hanya dikenal masyarakat luas sebagai boneka besar yang diarak pada saat sunatan dan juga berfungsi sebagai penghibur. Di jalan-jalan Jakarta juga sudah jarang ditemukan arakan-arakan ondel-ondel dikarenakan jalanan Jakarta yang semakin sempit. Maka dari itu, peran kita sebagai masyarakat harus ikut melestarikan dengan cara mempromosikan ondel-ondel sebagai salah satu bagian dari budaya Betawi dan juga ikut mempelajari asal-usul ondel-ondel atau sejarah ondel-ondel. Selain itu, ondel-ondel juga memiliki tarian, yaitu tarian ondel-ondel Betawi yang mana sering kita lihat pada saat pesta-pesta rakyat yang diadakan di Jakarta. Nah, itu dia tadi sedikit informasi tentang ondel-ondel. Semoga bermanfaat bagi Javers dan bisa menambah sedikit pengetahuan Javers tentang ondel-ondel. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!